Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik. Pada kesempatan hari ini, mari kita belajar bersama bab yang kedua, yaitu berbagi infak dan sedekah. Namun sebelum ke materi, marilah kita bersama niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma an izalatil juhalati an nafsi lillahi ta'ala. Saya berniat belajar dengan sungguh-sungguh agar segala kebodohan yang ada dalam diri kami segera sirna karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada bab yang kedua ini berbagi infak dan sedekah. Tadi 3.2 pada bab ini diharapkan kalian nanti setelah belajar mampu menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surah Al-Baqarah 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun KD 4.2 diharapkan nanti kalian setelah belajar mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Diharapkan nanti kalian yang pertama setelah belajar mampu menjelaskan pengertian infak dan sedekah. Kemudian yang kedua, kalian mampu menerjemahkan Quran surah Al-Fajr ayat 15 hingga 18, Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya mampu menganalisis isi kandungan surah Al-Fajr 15 sampai 18, Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya kalian nanti bisa menyimpulkan keterkaitan Quran surah Al-Fajr 15 hingga 18, Quran surah Al-Baqarah 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Selanjutnya dalam indikator pencapaian kompetensi di keterampilannya diharapkan nanti kalian bisa menghafal, mendemonstrasikan hafalan surah Al-Fajr ayat 15 hingga 18, surah Al-Baqarah 254 dan 261 dengan terjemahannya. Oke anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama isi kandungan surah Al-Fajr ayat 15 hingga 18. Namun sebelum ke sana, marilah kita sejenak mengetahui tentang pengertian infak dan sedekah. Infak artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Selanjutnya, infak itu beda dengan zakat. Kalau infak itu tidak mengenal istilah nisab, ya, dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat, seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri kita sendiri. Belajar misalnya, bisa. Adapun selanjutnya pengertian sedekah. Sedekah itu meliputi harta dan jasa. Kalau tidak punya harta, maka dengan jasa, ilmu kita,
bisa. Bahkan senyuman pun itu bisa menjadi sedekah. Membuang ranting atau duri dari jalan itu pun dalam sabdanya Nabi itu termasuk sedekah. Infak dan sedekah itu dua-duanya hendaklah dengan harta yang baik. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Ya. Nanti bisa kalian perdalam sendiri bahwasanya orang yang berinfak, bersedekah itu harus dengan harta yang baik. Misalnya tidak dari hasil korupsi misalnya, tidak dari harta curian dan lain sebagainya. Harus dengan harta yang baik menurut ajaran hukum Islam. Kemudian tadi kepada siapa infak dan sedekah itu kita berikan dalam surah At-Taubah ayat 60 itu diantaranya adalah orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil atau pengurus zakat, yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, kemudian yang kelima memerdekakan budak, yang keenam orang yang berhutang, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Itulah 8 yang berhak menerima infak dan sedekah. Selanjutnya pada poin yang kedua adalah Quran surah Al-Fajr ayat 15 hingga 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul 'adzim. Pada ayat ke-15 hingga 16 di atas, kecenderungan manusia itu merasa mulia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, padahal tidaklah demikian. Dan begitu pula sebaliknya, sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun menyempitkan rezeki kepada yang disukainya dan tidak disukainya. Dua kata yang harus kita pegang adalah ketika banyak harta maka kita harus bersyukur. Ketika harta kita agak sempit maka kita harus bersabar. Jadi kata-kata syukur dan sabar itulah yang patut menjadi sesuatu yang perlu kita pegang, karena keduanya hakikinya adalah sebuah ujian bagi kita semua. Pada surah Al-Fajr ayat 17 Allah Ta'ala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim serta memperlakukannya dengan baik, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya sebaik-baiknya rumah adalah ketika di sana ada anak yatim dipelihara dengan baik. Namun sebaliknya, seburuk-buruknya rumah di dunia itu ketika ada anak yatim namun tidak diperlakukan dengan baik. Kemudian pada surah Al-Fajr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar manusia saling menyeru, ya, saling mengingatkan untuk memberi makan pada orang miskin, bagaimana firman-Nya agar kita terhindar dari orang yang mendustakan agama. Pada Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 3 perlu kita perhatikan agar kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Selanjutnya poin ketiga adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infaklah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut Al-Baqarah 254 Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib, zakat,
dan sedekah yang sunnah. Dan hendaklah bersegeralah untuk menafkahkan sebagian rezekinya sebelum datang hari kiamat. Jika sudah datang hari kiamat, maka apapun tidak akan bisa menebus untuk menolongnya, sekalipun dari sahabat, kerabat, bahkan keturunan pun tak ada yang mampu memberi pertolongan. Hal itu sama juga ketika difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Faida nufikha bis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalu. Artinya apabila sangkakala itu telah ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka itu bertanya-tanya, berpikir, pertanyaan tidak ada, mikir kanggo awak dirinya sendiri itu sudah luar biasa untuk mempertanggungjawabkan selama hidup di dunia. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya kurang lebih perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu terdapat 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha luas lagi Maha mengetahui. Penjelasan Quran surah Al-Baqarah 261 tersebut, Allah menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Nah, ayat ini terdapat asbabun nuzul, itu adalah menerangkan di sana sifat kedermawanan Sayyidina Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang luar biasa. Keduanya menyumbangkan hartanya ketika perang Tabuk hingga miliaran dalam kisahnya itu. Namun secara umum ayat ini menyuruh untuk seluruh umat Islam agar gemar untuk infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Yang selanjutnya keterkaitan kandungan surah Al-Fajr ayat 15-18, kemudian Quran surah Al-Baqarah 254 dan 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah. Yang jelas pada Quran surah Al-Fajr ayat 15-16, ketika diberikan kita itu banyak atau sedikit rezeki, itu hakikatnya adalah ujian untuk mampu bersyukur dan atau bersabar. Kemudian surah Al-Fajr ayat 17-18 itu mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi, memperlakukan anak yatim dengan baik, agar kalau kita bisa berdampingan bersama Rasulullah Muhammad SAW dan tidak tergolong orang yang mendustakan agama. Kemudian pada Quran surah Al-Baqarah 254 perintah untuk bersegera menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita sebelum datangnya kiamat. Kemudian yang berikutnya Al-Baqarah 261 menjelaskan di sana menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya, itu pasti Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dari materi yang sudah ada, anak-anakku sekalian bisa Pak Guru buatkan resumen. Antara lain yang pertama adalah manusia hendaknya bersyukur atas rezeki Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang diberikan kepada kita berupa rezeki, patut kita menginfakkan, mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia harus tetap rendah hati. Yang ketiga, manusia hendaknya bersabar dalam kesusahan dan tetap berinfak semampunya. Yang berikutnya, infak merupakan sebagian bukti bersyukur dan bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar menyantuni anak yatim, fakir miskin dan
kaum duafa yang tidak mampu. Berikutnya memberi makan orang-orang yang miskin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyeru agar orang-orang yang beriman bersegera menafkahkan hartanya, baik yang wajib yaitu zakat dan yang sunnah yakni infak dan sedekah semampunya. Yang selanjutnya hartanya besok bisa menjadi penolong, ya, penolong di akhirat kelak nanti. Yang berikutnya memberikan infak harus dengan hati yang ikhlas, ya. Insya Allah akan berbalas pahala baik di dunia maupun di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mutiara hikmah di pelajaran yang kedua ini yaitu kita ambil surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang artinya kurang lebih, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Barakallah. Jazakumullah khairan kamila maqbul. Kami sampaikan terima kasih atas kesungguhan, kesabaran, dan semangat belajar anak-anakku semua dalam keadaan apapun. Terdering doa semoga kalian selalu sehat, kuat, semangat, dan hebat, serta mendapatkan ilmu yang barokah manfaat dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bifadlika wa judika wa karamika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.